Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Tunisa, NPM 20039. Di video kali ini saya akan menjelaskan 5 pertanyaan mengenai pengukuran faktor risiko pada epidemiologi penyakit tidak menular. Pertanyaan pertama yaitu mengemukakan dan menjelaskan komponen ukuran epidemiologi pada penyakit tidak menular. Sebelumnya, ukuran epidemiologi itu adalah ukuran-ukuran frekuensi penyakit yang menggambarkan karakteristik kejadian suatu penyakit atau masalah kesehatan dalam populasi. Ukuran epidemiologi yang pertama yaitu proporsi. Proporsi adalah perbandingan yang pembilangnya merupakan bagian dari penyebut. Kedua yaitu ratio. Ratio adalah perbandingan antara dua hal yang tidak saling tergantung atau tidak ada sangkut pautnya. Yang ketiga yaitu rate. Rate adalah perbandingan antara suatu kejadian dengan jumlah penduduk yang mempunyai risiko kejadian tertentu yang menyangkut interval waktu. Yang keempat yaitu ukuran morbiditas. Ukuran morbiditas adalah angka kesakitan. Dan yang kelima ukuran mortalitas atau angka kematian. Pertanyaan kedua yaitu menjelaskan pemanfaatan incident rate untuk pengukuran faktor risiko. Pemanfaatan dari incident rate ini adalah yang pertama, untuk membandingkan frekuensi atau kasus baru yang berjangkit dalam masyarakat di suatu wilayah pada waktu tertentu. Umumnya 1 tahun dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena penyakit baru tersebut. Yang kedua yaitu untuk mengetahui risiko untuk terkena masalah kesehatan yang akan dihadapi. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui penelitian epidemiologi mengenai sebab akibat. Dan yang keempat untuk mengukur besarnya faktor determinan tertentu. Pertanyaan ketiga yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh jenis-jenis faktor risiko. Di sini terdapat beberapa jenis-jenis faktor risiko. Yang pertama, menurut dapat atau tidaknya faktor risiko itu dapat diubah. Yang pertama, faktor risiko yang tidak dapat diubah yaitu seperti umur dan juga genetik, di mana kedua faktor tersebut tidak dapat diubah dikarenakan umur dapat dihubungkan dengan perjalanan atau perkembangan hidup seseorang, sehingga tidak dapat diubah-ubah, dan juga genetik tidak dapat diubah dikarenakan sudah dari lahir akan seperti itu. Yang kedua, faktor resiko yang dapat berubah yaitu seperti merokok dan olahraga, di mana faktor resiko tersebut berasal dari lifestyle atau kebiasaan hidup seseorang, di mana lifestyle seperti merokok itu dapat diubah dan juga olahraga itu dapat dikembangkan lagi. Faktor resiko yang kedua yaitu menurut kestabilan peranan faktor resiko, di mana pertama yaitu faktor yang dicurigai. Faktor yang dicurigai ini adalah faktor yang belum mendapatkan dukungan sepenuhnya dari hasil-hasil penelitian. Contohnya adalah merokok sebagai penyebab kanker leher rahim. Yang kedua yaitu faktor risiko yang telah ditegakkan, yaitu faktor risiko yang telah mendapatkan dukungan ilmiah atau telah adanya penelitian terlebih dahulu. Contohnya yaitu rokok sebagai faktor risiko terjadinya kanker paru. Jenis faktor risiko yang ketiga yaitu faktor risiko yang well documented dan less documented. Yang keempat yaitu faktor risiko strong and weak atau kuat dan lemah. Pertanyaan keempat yaitu mengemukakan dan menjelaskan analisis faktor risiko. Munculnya suatu faktor risiko atau faktor determinan suatu penyakit pada awalnya dapat disebabkan oleh adanya lifestyle yang buruk atau gaya hidup yang buruk, di mana seperti merokok, konsumsi alkohol, diet, dan kurangnya aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Jadi analisis yang saya ambil adalah kebiasaan merokok. Contohnya yaitu efek atau bahaya merokok ini mungkin tidak langsung muncul atau langsung dapat dirasakan. Akan tetapi, dengan seiring berjalannya waktu, zat yang ada di dalam rokok bisa menyebabkan bahaya atau akan merusak bagian tubuh, di mana kebiasaan merokok ini dapat menyebabkan penyakit kanker. Dilansir dari laman Centers for Disease Control and Prevention, rokok menjadi 90-80% penyebab kematian akibat kanker paru. Selain penyakit kanker paru, rokok juga bisa menyerang bagian organ tubuh lainnya, seperti mulut, pankreas, faring, laring, ginjal, serviks, hati, kandung kemih, dan lain-lain. Ketika sel tubuh telah terkena atau terpapar oleh asap rokok, baik jenis apapun rokoknya, dapat merusak sel di dalam tubuh dan sangat berisiko untuk menyebabkan kanker. Oleh karena itu, dampak merokok sangatlah berbahaya untuk organ-organ tubuh karena bisa merusak organ tubuh secara perlahan. Sehingga ada baiknya kita untuk meningkatkan kesehatan tubuh kita dan mencintai tubuh kita untuk menghindari rokok.
Pertanyaan kelima yaitu mengemukakan, menjelaskan, dan memberikan contoh studi faktor risiko pada epidemiologi penyakit tidak menular. Studi faktor risiko pada epidemiologi penyakit tidak menular yaitu studi kohort. Studi kohort ini adalah studi yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit dengan memilih 2 atau lebihnya kelompok studi berdasarkan status paparan, kemudian diikuti atau di follow up hingga periode tertentu, sehingga dapat diidentifikasi dan dihitung besarnya kejadian penyakit. Studi kohort mempunyai kekuatan dalam membuktikan inferensi kausa dibandingkan studi observasional lainnya. Didapatkan angka kejadian penyakit atau incidence rate secara langsung, serta cocok meneliti paparan untuk yang langka. Contohnya yaitu suatu peneliti ingin mengetahui beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit tipoid atau tipus pada anak-anak. Beberapa faktor yang diduga sebagai faktor risiko terjadinya tipoid atau tifus ini adalah kebiasaan jajan di sekolah dan kebiasaan cuci tangan sebelum makan. Dan bagaimanakah penjelasannya dengan desain penelitian kohort? Penjelasannya yaitu pada gambar terdapat E positif, E negatif, D positif, D negatif, di mana diketahui E positif itu adalah tidak cuci tangan dan tidak jajan, E negatif cuci tangan dan jajan, D positif tipoid atau yang terkena tipus, D negatif tidak terkena tipoid atau tipus. Jadi pada desain studi kohort ini berdasarkan status paparan, kemudian diikuti atau di follow up hingga periode tertentu sehingga dapat diidentifikasi dan dihitung besarnya kejadian penyakit atau disease-nya. Dalam hal ini, berdasarkan status paparan, jajan dan cuci tangan atau jajan dan tidak cuci tangan, baru kemudian diamati dari paparan-paparan tersebut mana yang menyebabkan tipoid atau tifus dan mana yang tidak menyebabkan penyakit tipoid atau tipus. Yang dapat saya amati dari contoh kasus ini adalah sudah pasti anak yang lebih berisiko untuk terkena tipoid atau tipus ini adalah anak-anak yang ketika ia setelah jajan tidak mencuci tangannya terlebih dahulu ketika hendak memakan jajanannya tersebut. Mungkin sekianlah penjelasan dari saya mengenai pengukuran faktor risiko pada epidemiologi penyakit tidak menular. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.